kelas 3A dengan video pembelajaran selanjutnya di pembelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran kelima di tanggal Jumat 24 Juli 2020. Disiapkan buku temanya ya. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan muatan SBDP. Ini kompetensi dasarnya. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia ya. Di muatan bahasa Indonesia ini, setelah ini kalian harus bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. Sebelum mulai belajar, ayo sudah melakukan kegiatan baik apa saja pagi ini? Kamu ceritakan di buku tugasmu ya, seperti biasa. Nah, kamu buka halaman 37, buatlah cerita berdasarkan gambar yang ada di halaman 37. Jadi kamu buat cerita itu ada Udin, Edo, dan Beni yang sedang ngapain, kemudian yang kedua ngapain, tuh ya diceritakan, buat ceritanya. Untuk lanjut ke muatan PPKN, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari PB5 ini, kamu harus bisa menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Buka buku temanya halaman 40. Di situ ada teks tentang aturan sebelum makan. Dibaca mengenai ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Nah, jadi untuk tumbuh itu makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Nah, di situ juga dijelasin di paragraf 3 mengenai salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih, yaitu dengan cara menutup makanan. Supaya apa? Supaya tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan yang dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Kamu baca sampai ke paragraf 6 ya, sampai ke halaman 41. Tugas keduanya, tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan apa yo, supaya badan kita sehat dan makanannya tetap bersih. Ada di buku tema halaman 41 ya. Untuk muatan matematikanya, setelah pembelajaran ini kamu harus bisa menyelesaikan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Nah, ini ada gambar sapi dan peternakan sapi, kemudian ada juga susu sapi yang telah diolah menjadi susu kotak. Nah, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ada di halaman 42 ya. Perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak.
Sini, berdasarkan daftar tersebut, kita coba selesaikan beberapa persoalan berikut. Mana sih perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ingat, kalau paling banyak, di situ kan angkanya itu ribuan, berarti bandingkan angka ribuan yang paling besar. Menurut kamu angka ribuan yang paling besar terdapat di perusahaan mana? Ya, betul, perusahaan C, yaitu 4.800 kotak. Kita lihat soal kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Berarti kamu lihat angka ribuan yang angkanya kecil. Apa itu? Ya, yaitu perusahaan A, 1.200 kotak. Lanjut, di sini ada contoh soal mengenai penjumlahan tanpa menyimpan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikannya yaitu kamu tulis dulu, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak, maka jumlah susu kotak semuanya adalah di sini Ibu lampirkan video cara mengerjakan penjumlahan secara bersusun ke bawah, disimak ya. Simak videonya, maka hasilnya jumlah susu kotak semuanya yaitu 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Sudah bisa? Jadi kalau sudah bisa, kalau misalkan kamu ingin memperlancar, boleh latihan dengan angka-angka yang lain, ribuan yang lain ya. Kalau sudah, kita masuk ke tugas 3. Tugas 3 ada di halaman 44. Di situ ada pertanyaan seputar daftar yang ada di halaman 42. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan selalu semangat ya. Terima kasih. Ya, kamu memang hebat. Ayah bunda juga terima kasih ya sudah menemani anaknya. Semoga Ananda memahami materi pelajaran hari ini. Terima kasih banyak dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.